Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dilbehara 2020 adalah film drama romantis yang diperankan oleh Susan Singh Rajput sebagai Immanuel alias Mani dan Sanjana Sanghi sebagai Kizzy. Film ini menceritakan tentang kisah cinta mengharukan antara Kizzy dan Mani yang takut dipisahkan oleh kematian. Karena mereka sama-sama mengidap penyakit yang parah. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Kizzy merupakan seorang gadis kuliahan yang mengidap kanker tiroid sehingga dia harus membawa tabung oksigen kemana-mana. Kizzy suka menghadiri pemakaman orang asing karena dia merasa dia bisa berbagi penderitaan bersama mereka dan memeluk mereka satu persatu meski tak mengenalinya. Sunila, ibu Kizzy, adalah wanita penyayang dan selalu mengkhawatirkan keadaan anaknya. Jadi setiap hari dia menjemput anaknya naik becak. Kizzy suka menulis perasaan dan pikiran hariannya di blog pribadinya. Setiap hari dia harus meminum obat. Kizzy juga sebenarnya ingin menjalani kehidupan yang normal seperti banyak anak muda seumurannya. Tapi dia terbatasi penyakitnya. Kizzy memiliki idola, Abhimanyu namanya. Dia selalu mendengarkan musik tidak terselesaikan yang dibuat Abhimanyu. Keinginannya hanya untuk bertemu Abhimanyu. Suatu hari di kampusnya, dia bertemu dengan Mani yang sedang joget-joget. Mani merupakan seorang pria energik yang lucu. Dia mengidap penyakit osteosarkoma sehingga kaki kirinya diamputasi. Pulangnya Mani modus pura-pura motornya mogok di depan Kizzy. Mani memakai kesempatan itu untuk berkenalan dengan Kizzy dan menawarinya tumpangan. Kizzy tak mau. Selain takut, dia juga tak mengenal karakter Mani. Untung ibu segera datang sehingga Kizzy merasa aman untuk pulang. Malamnya Kizzy menulis lagi blognya tentang Mani. Meski Mani menyebalkan dan sombong, Kizzy ingin melihatnya sepekan. Lanjut cerita, ini adalah grup konseling bagi penderita kanker yang dibimbing oleh dokter Ja di rumah sakit bernama Tata. Kizzy aktif dalam grup itu dan ternyata ada Mani juga di sana. Dia lalu duduk di sebelah Kizzy saat yang lain sedang berbagi cerita. Mani menawarkan Kizzy untuk menjadi pemeran film yang sedang dia garap bersama sahabatnya, Jagadish Pandey alias JP. JP menderita kanker mata. Salah satu matanya sudah hilang penglihatan dan setelah operasi maka keduanya juga akan hilang. JP selalu ingin membuat film yang populer. Mani adalah pemeran utama lelaki dan kini mereka sedang mencari pemeran utama wanitanya. Saat ditanya dokter Ja, Mani mengaku walaupun dia menderita osteosarkoma, dia terus bertarung dengan baik. Pulangnya Mani kembali mengapeli Kizzy, sedangkan JP sedang bucin dengan pacarnya. Kali ini Kizzy membiarkan Mani mengantarnya. Mereka pun jalan berdua, bukannya pulang. Mani malah membawa Kizzy ke tempat lain. Tempatnya sangat cantik, membuat Kizzy terpukau. Kizzy lalu memasang headsetnya dan mendengarkan lagu Abhimanyu. Mani pun penasaran. Tapi Mani bilang lagu itu sangat membosankan. Kizzy pun kesal dan ingin pergi. Apalagi Mani mengeluarkan rokok. Kizzy semakin marah. Kesehatan Mani bisa memburuk karena rokok. Ternyata Mani hanya menggoda Kizzy saja. Keesokan harinya, Kizzy mengajak Mani datang ke upacara pemakaman orang asing di sebuah gereja. Tak lama JP juga datang, namun JP bingung, ngapain mereka ngundang dia ke sini, padahal yang mati juga bukan siapa-siapanya mereka. Sehingga JP pun debat dengan Mani dan membuat keributan. Karena malu, mereka pun segera pergi mengantar Kizzy pulang. Kizzy akhirnya mau mengambil peran dalam filmnya itu. Tapi dengan syarat, Mani harus mendengarkan lagu favoritnya. Malamnya, Mani langsung mendengarkan lagu yang diberikan Kizzy dan terus mendengarkannya. Sampai-sampai lupa mengirim pesan untuk Kizzy yang menunggunya. Beberapa lama kemudian, akhirnya Mani mengirim pesan kalau dia ada di kamar Kizzy. Mani membicarakan lagu itu sangat dalam. Dia menanyakan apa kelanjutan lagunya, tapi Kizzy bilang bahwa Abhimanyu menghilang dan lagu itu tidak terselesaikan. Lalu JP menelpon, dia sedang butuh Mani karena dia menangis, baru putus sama pacarnya. Mani meminta telur ke Kizzy. Lalu mereka menemui JP di bawah yang sedang galau di depan rumah pacarnya.
Mani menyuruh JP untuk membalas dendam dan melampiaskan amarahnya dengan melemparkan telur ke rumah mantan pacarnya. Walaupun ibunya sudah keluar, Mani tanpa takut bilang bahwa putrinya sudah menyakiti JP dan lanjut melemparkan telur itu. Mani lalu bilang ke Kizzy kalau mereka harus bertemu dengan Abimanyu, lagunya harus diselesaikan. Kizzy bilang itu tidak mungkin. Esoknya Kizzy ke hostel Mani dan JP untuk melihat plot-plot film yang akan mereka buat dan mulai syuting. Seiring dengan berjalannya kehidupan Kizzy dengan pemeriksaan, dia juga membuat film bersama Mani dan kawan-kawan. Kizzy terlihat lebih ceria dari biasanya. Mereka juga merekrut beberapa orang untuk menjadi pemeran figuran seperti preman dan lain-lain. Di tengah syuting, JP menjalani operasi dan kehilangan kedua matanya. Walau begitu, mereka sudah berjanji untuk menyelesaikan filmnya. Satu persatu adegan terselesaikan. Sampai akhirnya, Mani berkunjung ke rumah Kizzy. Sunila tidak begitu suka dengan keberadaan Mani, tapi ayah menyambutnya. Saat makan malam, Mani ditanyai Sunila tentang pekerjaannya. Dia bilang bahwa ayahnya sudah kaya dan dia tidak perlu bekerja. Sunila kecewa. Seharusnya Mani bekerja karena bukan anak kecil lagi. Esoknya di grup konseling, Mani tiba-tiba saja datang dan menculik Kizzy dengan buru-buru. Semua itu karena Mani tenggelam dalam lagu Abimanyu dan ingin mengakhirinya. Kizzy bilang itu tidak mungkin, tapi ternyata Abimanyu membalas pesan email yang dikirim Mani. Kata Abimanyu, dia tak bisa menyelesaikan lagunya, tapi dia senang bahwa Mani dan Kizzy menyukai lagunya. Malamnya Kizzy langsung mengirim email ke Abimanyu juga. Dia mencurahkan perasaannya tentang lagu Abimanyu dan bilang ingin tahu alasan Abimanyu tak bisa menyelesaikan lagunya. Di depan kaca, Kizzy berusaha melakukan gerakan dansa karena dia akan pergi ke pesta prom. Ayahnya lalu datang dan membantunya. Dia tahu kalau Kizzy ingin pergi dengan Mani, lalu memeluknya. Mani menjemput Kizzy dan pergi ke pesta prom. Mani mengajak Kizzy berdansa. Mereka pun berdansa dan sangat romantis. Kizzy sempat mengalami kesulitan dengan selangnya. Mereka berhenti sejenak dan mengatasinya. Malam itu berakhir dengan indah. Sampai sudah larut, Kizzy dan Mani masih teleponan. Kizzy ingin tidur. Mani bilang, "Sare," yang artinya baiklah dalam bahasa Tamil. Kizzy menyukainya dan menjadikan kata mereka berdua. Kizzy bilang bahwa cinta itu seperti tertidur, bertahap dan lama-lama kehilangan diri. Paginya betapa senang Kizzy karena dia mendapatkan balasan dari Abimanyu yang bilang bahwa kata-kata tak bisa mengekspresikan emosinya. Maka dia menyuruh Kizzy menemuinya di Paris. Kizzy memberitahukan itu pada orang tuanya. Tapi ibu tentu tidak mengizinkannya pergi. Mereka berdua berdebat. Kizzy lalu minta maaf karena sudah keterlaluan, tapi dia memohon kepada ayah untuk mengizinkannya ke Paris, tapi ayah pun tidak mengizinkannya karena khawatir dengan keadaannya. Namun akhirnya ayah bilang kalau akan bicara dengan dokter Ja. Mereka pun pergi ke dokter Ja. Dokter bilang bahwa laporannya baik dan kankernya sedang terkendali saat ini, tapi Kizzy tidak boleh pergi sendiri. Kizzy bilang dia akan pergi bersama Mani, tapi dokter bilang itu sangat tidak mungkin. Kizzy boleh pergi asal ibunya juga harus menemaninya. Malamnya Mani datang ke kamar Kizzy. Halo Kizzy Basu. Hello Junior. Ternyata Mani sudah memesan tiket pesawat ke Paris. Mani ke sana karena ingin mendapat ciuman dari Kizzy, tapi dia malah diusir. Bye. Kizzy senyum-senyum sendiri jika memikirkan Mani, tapi kanker tidak mengizinkannya tersenyum bahagia. Malam itu, Kizzy kambuh. Dia dilarikan ke rumah sakit. Mani menelpon Kizzy berkali-kali tapi percuma saja. Beberapa lama kemudian, Kizzy pun sadar.
Dokter menyampaikan keadaan Kizzy pada ayah, sedangkan Mani menunggunya di luar. Mani ingin menemui Kizzy, tapi Kizzy tidak mau. Mani melihat keadaannya sekarang. Really? Like I need that wrong. Beberapa hari kemudian, Kizzy sudah boleh pulang. Sesampainya dia di kamarnya, Mani menelpon, tapi Kizzy tak mau mengangkatnya karena dia tidak mau Mani menderita karena masalahnya. Ayah membujuknya untuk membiarkan Mani memilih sendiri untuk peduli dengan Kizzy atau tidak. Jadi Kizzy mengangkat teleponnya. Mani menanyakan keadaan Kizzy dan apa yang terjadi. Kizzy hanya menjawab bahwa dia hanya ingin ke Paris dan bertemu Abimanyu, membicarakan tentang lagu itu. Ternyata Mani sudah lama di kamarnya dan memeluknya. Kizzy bilang bahwa mereka tidak bisa bersama. Maka Mani setuju hanya akan berteman saja dengan Kizzy. Sare, kata mereka berdua. Kizzy kembali meminta izin ke dokter Ja untuk pergi. Padahal itu sangat beresiko karena kekebalan tubuhnya sangat lemah. Kizzy tetap ngotot ingin ke Paris. Maka keputusan diberikan kepada orang tua Kizzy. Di rumah keadaan sangat hening. Kizzy disuruh tidur oleh ibunya. Sedangkan Mani ditawarkan bir oleh ayahnya. Mereka berdua minum bersama di tengah hujan. Di sana Abi menanyakan pendapat Mani tentang penyakit Kizzy. Mani malah curhat tentang kakinya yang diamputasi. Dia memohon kepada ayahnya untuk tidak mengamputasi karena dia ingin bermain basket. Tapi dia dianggap konyol untuk itu. Hidupnya berubah semenjak itu. Walaupun dia masih bisa bermain basket, tapi semuanya tidak pernah sama lagi. Rasanya tidak lengkap. Mani punya mimpi yang besar, tapi dia tidak bisa mewujudkannya. Sedangkan Kizzy memiliki mimpi yang sederhana, dan Mani ingin mewujudkannya. Ayah terharu dan menangis mendengar Mani yang ingin sekali mewujudkan mimpi Kizzy. Akhirnya diputuskan bahwa Mani, Kizzy, dan ibunya boleh pergi ke Paris. Mereka sangat senang melihat tempat-tempat di kota Paris. Kizzy memakai dress yang sangat cantik untuk menemui Abimanyu di sebuah restoran. Kizzy sangat senang saat pertama kali bertemu idolanya. Kizzy bertanya, kenapa Abimanyu tidak menyelesaikan lagunya yang berjudul I'm Yours. Abimanyu menjawab dengan bercanda. Kizzy memohon untuk diberitahu alasannya dan Abimanyu kembali bercanda. Kizzy mulai kesal dan memintanya untuk serius karena mereka sudah jauh-jauh datang untuk menemuinya. Kizzy bertanya, bisakah seseorang hidup normal setelah yang lain mati? Lagi-lagi Abimanyu menjawabnya dengan bercanda. Mani lama-lama emosi dan menarik Kizzy untuk pergi. Abimanyu kesal. Dia bilang kalau tidak ada dokter yang bisa membantu penyakit dan kematian adalah harapan hidup. Lagunya memang tak bisa diselesaikan karena Abimanyu masih hidup. Jika salah satu dari kalian mati, maka yang lain akan melanjutkan hidup dengan bahagia. Kizzy sangat syok dan berpikir bahwa perkataan Abimanyu bisa saja benar. Tapi dia khawatir bagaimana ibu, ayah, dan Mani bisa menghadapi kematian yang kapan saja bisa merenggutnya. Mani menenangkannya dan bilang dia akan melupakan Kizzy dan melanjutkan hidup. Lalu mereka lanjut menghabiskan waktu berjalan-jalan di Paris, melupakan apa saja yang baru saja terjadi. Mani minta izin untuk jalan-jalan berdua saja dengan Kizzy dan diizinkan. Mereka menghabiskan banyak waktu romantis di Paris sampai mereka tidur bersama di kamar hotel. Saat sarapan, Sunila menanyakan apa yang mereka lakukan tadi malam. Itu membuat mereka berdua sangat gugup. Lanjut cerita, saat di kuburan, Kizzy akhirnya benar-benar menyatakan cintanya kepada Mani. Mani hanya terdiam. Dia bilang, sebenarnya sebelum Kizzy masuk rumah sakit, dirinya juga sakit. Waktunya untuk hidup hanya sedikit. Tapi mereka berdua sepakat untuk berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Saat pulang dari Paris, Kizzy menangis di kamarnya. Begitu juga Mani. Dia menangis di pangkuan neneknya, lalu orang tuanya datang untuk melihatnya. Mani terbaring di rumah sakit. JP dan Kizzy ada di sampingnya.
CP dengar bahwa syuting filmnya menakjubkan, romantis dan seksi, walaupun dia tidak bisa menontonnya. CP rindu bisa menontonnya. देखना बहुत मिस कर रहे हैं यार। Mani bilang bahwa JP juga akan merindukannya. JP pun tak suka kalimat itu. Kesehatan Mani semakin buruk, Gizi pun tidak berdaya. Tiba-tiba saja, Gizi datang tengah malam ke kamar Mani dan bilang bahwa mereka harus menyelesaikan filmnya dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sekalipun Gizi harus berkompromi, Gizi sudah siap. Akhirnya mereka lanjut syuting film. Bahkan orang tua Gizi ikut serta. Lalu suatu malam, Mani menelpon Gizi dan memintanya untuk datang ke bioskop. Saat Gizi sampai, kondisi Mani sudah sangat buruk. Dia terinfeksi. Gizi ingin memanggil bantuan, tapi Mani melarangnya. Dia ingin melakukan sesuatu sendiri. Tapi Gizi tetap memanggil bantuan. Mani pun dijemput ambulan ke rumah sakit Tata. Saat Gizi menjenguknya, Mani menyuruhnya pergi. I don't need you right now. Tapi Gizi bilang bahwa Mani tidak bisa menyingkirkannya begitu saja, dan Gizi tidak akan pernah meninggalkan Mani. Saat makan malam, Gizi bilang bahwa Mani sudah pulang tapi tidak tahu sampai kapan. Tiba-tiba saja, Mani menelponnya dan memintanya untuk berpidato di pemakamannya. Gizi juga sudah menulisnya. Mani lalu menyuruhnya ke gereja. 3, 4. Di sana juga sudah ada JP yang akan menyampaikan pidatonya. JP menceritakan dari pertama dia bertemu dengan Mani dan bagaimana Mani sangat berarti untuknya. JP bilang bahwa ada untungnya dia buta, karena dia tidak ingin melihat dunia tanpa Mani di dalamnya. Walaupun dia buta, tapi dia akan selalu mengingat wajahnya. JP menjadi sangat emosional, lalu menyelesaikan pidatonya. Saat giliran Gizi, dia membicarakan tentang ketakutan di dalam hidupnya karena penyakit yang dia derita. Tapi Mani datang membawa tarian kehidupannya. Mani sangat menyebalkan, tapi dia mengajarinya tentang tujuan hidup. Namun yang paling menyedihkan, mengapa Mani memasuki hidupnya kalau dia tahu Mani juga akan meninggalkannya sendirian. Gizi sudah tidak bisa menahan air matanya. 2 hari setelah itu, Mani meninggal. Dia hanya meninggalkan surat. Mani berkata di dalam surat itu, "Kita tidak bisa memutuskan kapan kita lahir atau mati, tapi kita bisa memutuskan cara menjalani hidup." Mani bilang, sekalipun dia sudah mati, tapi Gizi masih hidup bersama dengan cerita mereka berdua. Gizi mendatangi penayangan film yang selama ini mereka buat. Banyak orang di sana yang menonton dan memberikan simpati. Mani juga sudah menyelesaikan lagu favorit Gizi dengan bantuan Abimanyu. Seperti janjinya, "Kau keinginan pertama dan terakhirku, hanya kau yang kuinginkan. Kau sangat berarti untukku, aku selalu menjadi milikmu. Meski aku pergi, kau masih akan hidup bersama kenangan tentangku." Itulah lirik yang sudah Mani selesaikan. Pada akhir adegan, di layar Mani mengucapkan "Sare", dan Gizi juga mengucapkan "Sare" untuk terakhir kalinya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.